Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga kita selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kita semua. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar bertatap muka sehingga bisa langsung berdiskusi atau tanya jawab secara langsung. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kalinya pembelajaran dengan melalui aplikasi yang sekarang. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa langsung tatap muka. Kalaupun ada aplikasi sifatnya hanya mudah-mudahan hanya sebagai pelengkap saja. Oke, baiklah, kita masuk materi yang akan kita pergunakan dalam bahan untuk ulangan umum semester genap. Materinya meliputi asam basa, kemudian hidrolisis garam, kemudian larutan penyangga, dan terakhir koloid. Baiklah, kita mulai untuk asam basa. Nah, untuk asam basa ada tentunya kalian sudah banyak membaca tentang asam basa. Yang paling cepat kita bisa katakan asam adalah rasanya asam. Kalau basa biasanya disebutnya rasanya sedikit agak pahit. Nah, oke. Nah, selain itu juga untuk mengetahui bahwa dia adalah asam, maka paling mudah atau paling sederhana dengan cara kita tes dengan kertas lakmus. Apabila kertas lakmusnya menjadi berwarna merah, maka dia adalah asam. Apabila kertas lakmusnya menjadi berwarna biru, maka dia adalah basa. Nah, selanjutnya asam ada asam kuat, ada asam lemah, atau mungkin boleh disebutkan sebagai kekuatan asam. Nah, di sini kekuatan asam selain mungkin mau dia asam lemah, asam kuat, atau apapun itu juga, maka yang paling akurat adalah dari nilai pH-nya. Apabila nilai pH-nya kecil, maka berarti dia adalah asam kuat. Apabila nilai pH-nya besar, maka dia adalah basa. Kita tahu ring antara asam basa adalah dari 0 sampai 14. Apabila pH-nya kurang dari 7, maka dia adalah asam. Apabila pH-nya di atas 7, maka dia adalah basa. Itu untuk kekuatan asam basa. Nah, selanjutnya untuk hitungan-hitungan tentang pH asam basa. Nah, kalian bisa mempelajarinya, boleh kalian buka di Google atau kalian boleh buka di YouTube atau kalian boleh buka di materi mana saja perhitungan pH-nya bahwa pH asam adalah sama dengan mean log konsentrasi H+. Berikutnya, materi berikutnya adalah hidrolisis garam. Nah, kita tahu bahwa garam ini adalah campuran dari sisa asam dan sisa basa. Sehingga kita bisa di sini kategorikan ada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, dan ada juga garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus bisa memilih pH rumus mana yang dipergunakan untuk menghitung apabila garam tersebut dari asam kuat dan basa lemah atau garam tersebut berasal dari asam lemah dan basa kuat. Kita pinter-pinter mempergunakan rumus mana yang akan kita pergunakan pada penentuan pH garam di sini. Dan juga kita tentunya harus waspada juga bahwa tidak semua garam bisa mengalami hidrolisis. Jadi garam mana yang bisa terhidrolisis dan garam mana yang tidak terhidrolisis, kita harus hati-hati dalam hal ini. Oke, berikutnya tentang larutan penyangga. Larutan penyangga atau sering pula disebut sebagai larutan buffer. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa
Yang pertama tentunya bisa menghitung bagaimana atau menentukan pH dari larutan penyangga apabila dalam larutan penyangga tersebut berasal dari campuran asam lemah dan garamnya, ataukah larutan penyangga tersebut berasal dari basa lemah dan garamnya, ataukah larutan penyangga tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah. Dan selain itu, kita juga dituntut untuk bisa menentukan atau menyimpulkan kegunaan larutan penyangga dalam tubuh manusia. Kalian bisa baca di sumber-sumber, boleh ngambil dari sumber YouTube atau boleh ngambil dari sumber Elsaka, atau kamu boleh ngambil dari buku-buku yang sudah kalian terima, bahwa kegunaan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari dalam tubuh kita antara lain untuk apa, kemudian perhitungan larutan penyangga. Larutan penyangga apabila dia berasal dari asam lemah dan garamnya, ataukah larutan penyangga tersebut berasal dari basa lemah dan garamnya, ataupun larutan penyangga tersebut berasal dari asam lemah dan basa lemah. Itu tentang materi larutan penyangga yang akan kita persiapan untuk tes ulangan umum nanti. Yang terakhir adalah larutan koloid. Untuk koloid, nah, kalian dituntut untuk bisa mengenal berbagai jenis atau berbagai tipe koloid. Ada koloid aerosol ataupun ada koloid-koloid yang lain, silahkan kalian baca dalam banyak literatur tentang koloid. Selain tipe dari koloid, juga dituntut untuk bisa menjelaskan atau memberikan contoh kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu barangkali materi-materi yang akan kita persiapkan atau kita pergunakan dalam materi ulangan umum untuk kali ini. Barangkali itu, selamat belajar, tetap semangat, semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.